Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allamal Qur'ana khalaqal insana wa allamahul bayan. Wa arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus sholata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan tijaratan lam tabur. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi ahlina minan nas. Qalu ya Rasulullah man hum? Qala hum ahlul Qur'an ahlullah wa khassatuhu. Sadaqallahu wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang jemaah yang dimuliakan Allah, pertama kali mari kita bersama-sama memanjatkan rasa puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada siang hari ini kita masih diberi suatu iman, nikmat kesehatan dan nikmat-nikmat yang lain, sehingga dengan nikmat-nikmat itulah kita bisa melaksanakan suatu perintahnya yang telah diperintahkan oleh Allah untuk kita bersama melaksanakan sholat Jumat. Selawat dan salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, pada para keluarganya, pada para sahabat-sahabatnya, insya Allah termasuk pada kita sekalian, asal saja kita selalu tunduk dan patuh pada apa yang beliau bawa. Hadirin sidang jemaah yang dirahmati Allah, ada tiga hal yang sering dilupakan oleh kebanyakan manusia. Yang pertama tentang usia. Usia kita terus berkurang setiap saat. Kita sekarang sudah berada di tahun 2024. Kita tidak merasa, tapi kita lupa dan kita melupakan. Sementara jika karir, jabatan, harta kita berkurang, maka perhatian kita luar biasa. Padahal jabatan dan harta bisa berkurang, bisa kita cari. Sedangkan usia kita bila berkurang, tidak akan mungkin kita untuk mencarinya kembali. Khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a. Sebaik-baik manusia yang panjang umurnya, yang baik amal ibadahnya. Sejelek-jelek manusia yang panjang umurnya, yang jelek amal perbuatannya. Naudzubillah min dzalik. Yang kedua, setiap hari kita selalu diberi rezeki oleh Allah yang melimpah, berupa kesehatan, kemampuan, keselamatan dan lain-lain. Masih banyak lain nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Tetapi kita lupa untuk bersyukur kepada Allah. Padahal nanti setelah kita kembali kepada Allah, semua nikmat yang kita terima akan dihisab dan dimintai pertanggungan jawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun sedikit sekali orang-orang yang mau bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Wa qalilum min ibadiyas syakur. Dan sedikit sekali hambaku yang pandai bersyukur kata Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, disadari atau tidak disadari, setiap hari kita melangkah menuju negeri akhirat. Sebaliknya, kita semakin menjauh dari dunia, tetapi perhatian kita lebih pada urusan dunia.
seolah-olah kita tidak akan mati dan kita tidak mau mati. Orang yang seperti ini punya penyakit waham, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Senang hidup di dunia tapi tidak akan mati, tidak mau mati. Alangkah ruginya bila kita menghabiskan usia hanya mengejar dunia, padahal perjalanan kita masih panjang. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang menipu. Hadirin yang dirahmati Allah, kita hidup di dunia ini hanya sekali, tidak diberi kesempatan lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita semua yang hadir di tempat ini juga akan kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana nanti ketika kita kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya pahala yang kita persiapkan ketika hidup di dunia ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kasih dan Maha Rahman pada kita, tahu tentang kebutuhan manusia, tapi kadang-kadang manusia menyia-nyiakan. Manusia ini hidupnya ingin selalu bahagia, ingin selalu beruntung dalam segala hal. Oleh sebab itu, Allah menawarkan suatu produk pada kita. Allah menawarkan bisnis. Bisnis ini yang tidak akan pernah merugi terhadap kita. Kita sudah diberi modal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedikitnya modal yang diberikan ada 3: Islam, iman, dan kemauan. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Fatir ayat 29, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus sholata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Innal ladzina yatluna kitaballah, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah, wa aqamus sholata, dan mendirikan salat, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan, dan mengeluarkan sebagian harta mereka secara diam-diam dan cara terang-terangan. Apa jaminannya dari Allah? Yarjuna tijaratan lan tabur, perdagangan yang tidak akan pernah rugi. Mereka mengharapkan suatu perdagangan dari Allah yang tidak akan pernah merugi. Oleh sebab itu, ada beberapa fadilah Al-Quran yang banyak sekali fadilahnya. Di antaranya, kalau kita membaca alif lam mim, maka Allah ganjar 30 pahala. Alif 10, lam 10, mim 10. Ini berdasarkan hadis riwayat Tirmidzi yang kedudukan hadis hasan sahih. Hadirin yang dimuliakan Allah. Yang kedua, kalau kita gemar membaca Al-Quran, menjadi orang yang terbaik, kata Rasulullah SAW. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian orang yang membaca, yang belajar Al-Quran dan mengamalkannya pada orang lain. Tentunya hadirin yang dirahmati Allah, anak-anak kita di Pondok Babu Salam ini, insya Allah anak-anak yang gemar belajar Al-Quran dan nantinya setelah keluar dari sini akan mengamalkan pada orang lain. Berbahagialah para bapak ibu wali santri. Yang berikutnya kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita gemar membaca Al-Quran, maka keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Itu akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nawiru buyutakum bi qiraatil Qur'an fassalah wa ja'ala buyutakum qubura. Sinari rumahmu dengan bacaan-bacaan Al-Quran dan sholat, tentunya sholat sunnah. Wa ja'ala buyutakum qubura, dan jangan jadikan rumahmu seperti kuburan. Bagaimana kuburan? Sepi dari petunjuk. Ketika rumah tangga sepi dari petunjuk, maka yang terjadi
percekcokan antara bapak dan anak, anak dan bapak, bapak dan ibunya, suami dan istri, dan macam-macam. Karena sama sekali tidak ada petunjuk di dalam rumah itu, sepi dari petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah, yang luar biasa diakui oleh Allah menjadi keluarganya. Hadis Ibnu Majah dari Anas bin Malik. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi ahlina minan nas, sesungguhnya Allah punya keluarga manusia. Qalu ya Rasulullah, man hum? Kata sahabat, wahai Rasulullah, siapakah keluarga Allah manusia di antara mereka itu? Rasulullah menjawab, qala hum ahlul Quran. Mereka itu ahli Quran, orang yang selalu membaca Al-Quran. Ahlullah, mereka itu adalah keluarga Allah. Wa khassatuhu, orang-orang pilihan. Hadirin yang dirahmati Allah, itulah luar biasanya kalau kita gemar membaca Al-Quran, karena kita sudah meyakini dengan yakinnya bahwa Al-Quran ini adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun akhir-akhir sekarang ini Al-Quran banyak dilupakan karena ada upaya-upaya dari orang kafir agar supaya generasi muslim tidak senang membaca Al-Quran. Tentunya orang-orang di luar Islam, orang-orang kafir, iri melihat anak-anak Islam kecil bisa membaca Al-Quran, anak-anak sudah hafal Quran. Mereka punya rencana jahat terhadap agama Islam. Hadirin yang dirahmati Allah, oleh sebab itu Al-Quran satu-satunya sumber kekuatan agama Islam. Sehingga karena Al-Quran merupakan sumber kekuatan agama Islam, maka orang-orang kafir punya rencana menghancurkan generasi-generasi Islam. Dengan caranya apa? Mereka ingin menghancurkan agama Islam. Yang pertama, dhaful isti'am bil Quran, melemahkan hubungan dengan Al-Quran. Jadi anak-anak kita dilemahkan hubungannya dengan Al-Quran, maka bersyukurlah para bapak ibu santri, wali santri yang sudah dipondokkan putra-putrinya di Bagus Salam ini. Insya Allah nanti anak-anak kita menjadi anak-anak ahlul Quran. Saya yakin dengan saya yakinnya. Yang kedua, dari orang-orang kafir punya rencana al-bi'atus sayyi'atu, menciptakan lingkungan yang buruk. Tentunya hadirin sudah mengetahui bagaimana caranya orang-orang kafir ingin menghancurkan generasi-generasi muslim dengan menyiapkan atau memberikan lingkungan yang buruk. Banyak cara mereka lakukan, dengan cara minum-minuman, dengan cara sabu-sabu, dengan cara undian apa yang sekarang sedang marak. Itu yang merusak generasi-generasi muslim, dan itu yang dipaparkan dan mereka mengajarkan, mereka gencar menyampaikan pada generasi-generasi muslim agar supaya anak-anak kita lemah terhadap hubungan Al-Quran. Hadirin yang dirahmati Allah, rupanya orang-orang kafir tidak senang terhadap agama Islam, dan orang-orang kafir telah mempraktekkan isi Al-Quran itu sendiri, padahal orang-orang Islam kadang-kadang lalai. Itu Allah sudah mensinyalir dalam surat Fussilat ayat 26. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala alladzina kafaru la yasma'u li hadzal Qur'an walghawna fihi la'allakum taghlibun. Dan orang-orang kafir berkata, janganlah mendengarkan bacaan-bacaan Al-Quran ini dan buatlah kegaduhan-kegaduhan atau keributan-keributan pada mereka agar kamu mendapatkan kemenangan terhadap mereka. Jadi orang-orang kafir tahu bahwa Al-Quran sudah memberi sinyal kepada kita
Ketika umat Islam diberi kegaduhan oleh orang-orang di luar Islam, maka disitulah letak kelemahan persatuan umat Islam itu sendiri. Hadirin, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apakah kejadian-kejadian di negeri kita sekarang ini, seperti contohnya partai-partai Islam yang mengaku berbasis Islam, bagaimana sekarang? Sudah hancur, dihancurkan oleh partai-partai di luar Islam. Apakah ini bukan salah satu dari ajaran mereka? Termasuk juga ormas-ormas Islam yang sudah diberi konsesi tambang umpamanya, apakah tidak merupakan suatu grand design besar dari kalangan mereka, karena agar supaya generasi mudanya di dalam organisasi Islam itu bentrok di dalamnya, ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Itu merupakan pintu masuk orang-orang di luar Islam. Kalau hal itu terjadi, mudah-mudahan tidak sampai di negeri kita. Wallahu a'lam bishawab. Hadirin yang dimuliakan Allah, demikian khutbah singkat yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya, terutama pada diri saya dan hadirin yang dimuliakan Allah. Barakallahu wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dhikril hakim. Aku quli hadza astaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim.